Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran secara online pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 27 Januari 2021. Baik anak-anak, untuk materi pagi hari ini kita akan memasuki kepada materi atletik ya. Atletik, apa itu atletik? Ya, atletik itu dari bahasa Yunani ya, berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu atlon yang artinya adalah berlomba ya. Jadi atletik berasal dari bahasa Yunani dari kata atlon yang artinya berlomba. Atletik ini merupakan sebuah cabang olahraga ya, cabang olahraga. Jadi yang namanya cabang olahraga berarti ada spesifikasinya. Jadi ada banyak macam olahraga yang termasuk ke dalam cabang olahraga atletik ini. Ya, ibaratkan pohon bercabang berarti banyak ya, banyak jurusannya, banyak batangnya, sama seperti atletik. Jadi cabang atletik ini ada banyak olahraga yang termasuk ke dalam cabang olahraga atletik. Apa saja di antaranya cabang olahraga atletik? Yang pertama ada lempar ya. Nah, lempar itu lempar lembing, kemudian lempar cakram ya. Itu. Kemudian ada tolak, yaitu tolak peluru ya. Kemudian ada lontar martil, itu termasuk dalam cabang olahraga atletik juga. Mungkin masih asing ya di telinga kalian. Yang mungkin tidak asing di telinga kalian yaitu lari ya. Nah, lari ini juga termasuk dalam cabang olahraga atletik. Nah, lari juga terbagi-bagi kembali nih ya. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, dan lari jarak jauh atau maraton ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek. Kenapa disebut lari jarak pendek? Nah, ini dibedakan berdasarkan jarak yang ditempuh di dalam lomba lari tersebut ya. Nah, lari jarak pendek ini memiliki jarak ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, dan ada yang 400 meter ya. Jadi ada 100, 200, dan 400 meter. Ini yang termasuk ke dalam lari jarak pendek ya. Nah, lari jarak pendek ini tergolong ke dalam lari indoor ya. Apa itu indoor? Berarti larinya di dalam ruangan. Ruangan apa? Ruang kelas? Bukan ya. Tetapi di dalam stadion ya. Nah, jadi lari jarak pendek ini biasanya dilakukan di dalam stadion ya. Kemudian ada lintasannya ya. Biasanya itu berjumlah sekitar 8 lintasan di dalam stadion. Jadi larinya mengelilingi stadion. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, kita akan bahas secara detail bagaimana cara melakukan lari jarak pendek ya. Kita mulai dari awalannya dulu ya. Awalan daripada lari jarak pendek yaitu dimulai dengan yang namanya setar ya. Nah, setar yang digunakan di dalam lari jarak pendek adalah setar jongkok. Nah, jadi setar yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah ya setar jongkok. Setar jongkok sendiri kita bagi lagi. Nah, tuh ya. Jadi dibagi-bagi terus ya, ada pembagian-pembagiannya. Setar pendek, setar jongkok ini kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada setar pendek ya, atau biasa disebut dengan short start ya. Kemudian yang kedua ada start menengah atau medium start ya. Dan yang ketiga ada start jauh atau start panjang dengan bahasa yang biasa disebut dengan long start. Apa perbedaan start jongkok
dari ketiga jenis ini? Kan sama-sama jongkok. Nah, ini dia. Perbedaannya adalah di pada letak lututnya ya. Jadi perbedaan ketiga star jongkok tersebut, star pendek, menengah, dan star jauh, ini perbedaannya terdapat pada letak lutut pada saat aba-aba bersedia. Nah, ya, pada saat aba-aba bersedia. Nanti insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Nanti akan langsung kita praktekkan seperti apa sih star jongkok itu ya. Star pendek, star menengah, star jauh itu seperti apa, nanti kita praktekkan ya. Jadi perbedaannya letaknya pada letak lututnya. Jadi sama-sama jongkok tetapi pada peletakan lutut yang menjadi perbedaan ya. Nah, di dalam star jongkok sebelum memulai lari ini ada aba-aba ya. Jadi ada aba-aba di dalam melakukan star jongkok. Yang pertama yaitu aba-aba bersedia. Bersedia ini adalah posisi saat kita jongkok. Jongkoknya seperti apa? Bukan jongkok seperti kita nongkrong gitu ya, bukan ya. Jadi posisi kaki kiri itu telapak kakinya menempel kepada tanah. Kemudian kaki kanan lututnya yang menempel kepada tanah ya. Jadi posisi telapak kaki kiri dengan lutut itu sejajar ya. Nah, itu aba-aba bersedia. Jadi posisinya jongkok, pandangan mata ke depan ya. Nah, kemudian yang kedua posisi siap. Ketika posisi siap, lutut diangkat ya, lutut, badan semua diangkat, akan tetapi tetap posisi tangan berada atau menempel pada tanah ya. Jadi posisi kaki kemudian posisi tangan tetap menempel kepada tanah, akan tetapi lutut yang mengangkat. Jadi lututnya nggak nempel ke tanah lagi, lututnya diangkat, jadi agak sedikit badannya juga diangkat ya, tetapi pandangan tetap lurus ke depan ya. Nah, nanti kita akan praktekkan bersama-sama ya. Ini hanya penjelasan secara materi saja. Kemudian yang ketiga adalah aba-aba ya ya. Aba-aba ya atau mulai. Bersedia, siap, mulai atau iya. Nah, ketika aba-aba ya atau mulai, langsung ya. Langsung lakukan tolakan pada kaki, langsung berlarilah secepat-cepatnya ya. Kenapa harus berlari secepat-cepatnya? Karena lari jarak pendek ini juga biasa kita sebut dengan yang namanya sprint. Sprint itu berlari secepat-cepatnya, berlomba berlari secepat-cepatnya. Siapa yang sampai ke garis finish duluan, dialah yang menjadi pemenang. Jadi harus secepat-cepatnya. Karena jaraknya pendek ya, cuma 100 meter, 200 meter atau 400 meter, tidak memakan waktu yang lama. Jadi harus berlomba secepat-cepatnya. Nah, itu ya. Jadi itu posisi setar ya. Kemudian saat berlari. Nah, saat berlari juga ada teknik dasarnya ya. Apa atau seperti apa teknik dasar di dalam berlari ya? Yang pertama, badan sedikit condong ke depan ya. Jadi pada saat berlari tentunya badan kita agak sedikit condong ke depan ya. Tahu condong nggak? Ya, agak sedikit dibungkukkan ke depan badannya. Tidak mungkin kita berlari dengan badan yang tegap seperti TNI, seperti polisi pada saat berbaris ya, atau seperti paskibra pada saat berbaris. Tidak. Jadi pada saat berlari badan sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian yang kedua yaitu tangan diayun ya. Jadi tangan diayunkan. Gunanya apa? Fungsinya apa ketika tangan diayun? Yang pertama, fungsi tangan diayun adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh kita ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Karena kita rasakan pasti sangat tidak enak ketika kita berjalan atau berlari tangan kita tidak diayun. Kenapa? Karena badan kita pasti tidak akan seimbang seperti itu. Kemudian fungsi tangan diayun yang kedua yaitu menambah kekuatan
atau menambah tenaga atau memompa tenaga, karena di dalam ayunan itu memberikan daya dorong terhadap kekuatan kaki kita, memberikan daya dorong, memberikan dorongan agar kita dapat berlari secepat-cepatnya, seperti itu. Kemudian ujung kaki, ujung telapak kaki ini menjadi tumpuan pada saat berlari, ya. Jadi saat berlari saat berlari ujung kaki kita yang menjadi tumpuan, ya. Tidak mungkin siapapun itu, tidak mungkin tumit. Nah, ya, jadi tidak mungkin tumit yang menjadi tumpuan saat berlari. Jadi pasti ujung kakilah yang menjadi tumpuan saat berlari. Kemudian langkah kaki itu relatif lebih kecil, tetapi dengan intensitas yang tinggi, intensitas ayunan kaki yang tinggi. Langkah lebih kecil, kemudian intensitas ayunan kaki yang lebih cepat, ya. Beda halnya dengan lari jarak jauh yang langkahnya itu lebih lebar, kemudian intensitasnya lebih lambat ketimbang lari sprint atau lari cepat, ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah teknik memasuki garis finish. Teknik memasuki garis finish tentunya berlari secepat-cepatnya, ya, tanpa mengurangi kecepatan. Berlari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena tentunya sebelum memasuki garis finish, ketika kita mengurangi kecepatan, maka kita tidak tahu apakah di belakang lawan kita berlari lebih cepat, atau tidak. Nanti kita akan tersusul, ya. Nah, jadi berlarilah tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Kemudian pandangan fokus lurus ke depan, ya, jangan tengok-tengok ke kiri atau ke kanan, ya. Nah, kenapa? Karena nanti dikhawatirkan kalau lari indoor itu kan ada lintasannya. Jadi dikhawatirkan ketika kita tengok kanan atau tengok kiri, dikhawatirkan keluar dari lintasan yang sudah tersedia. Nah, itu akan bisa didiskualifikasi, ya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara membusungkan dada. Jadi yang menyentuh garis finish pertama kali adalah dada, ya. Karena di dalam lari jarak pendek ini garis finish itu ditandai dengan pita, ya, pita. Jadi di garis finish itu ada pita. Jadi yang menyentuh garis finish pertama kali adalah dada. Maka dari itu ketika memasuki garis finish adalah dada dibusungkan. Artinya dibusungkan itu dadanya dikedepankan. Jadi yang menyentuh garis finish itu adalah dada, bukan diraih dengan tangan atau mungkin dengan kaki atau mungkin dengan anggota tubuh yang lain, bukan. Jadi yang pertama kali menyentuh garis finish adalah dada, ya. Mungkin kiranya cukup untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti jika ada yang kurang dipahami, jika ada yang kurang dimengerti, bisa silahkan langsung bertanya kepada saya. Insya Allah akan saya jawab semaksimal mungkin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.